untuk memotivasi masyarakat memiliki semangat mewujudkan kesejahteraannya. Saya sampaikan kepada mereka bahwa dulu saya guru SD, guru SMP, mohon maaf, saya guru SMP swasta yang kecil sekali. Guru SMP Bina Bangsa 2 Rembangan Jaya, itu kecil sekali, muridnya sedikit. Tetapi karena saya bersemangat untuk tidak pernah berhenti belajar, akhirnya saya juga guru besar. Yang guru besar itu Bapak dan Ibu sekalian tadi, yang bisa diperoleh dari sekolah hanya doktornya. Untuk guru besar adalah harus diproses sebagai seorang dosen dan seterusnya. Anehnya saya tidak paham bahwa ketika saya dikukuhkan, yang mengukuhkan bukan sekedar hadir. Presiden itu bukan sekedar hadir, tapi mengukuhkan saya sebagai guru besar. Beliau menyampaikan pidato pengukuhannya dengan mengakhiri kalimatnya, perkenankan di akhir sambutan saya bisa menyebut nama Kiai Asep dengan panggilannya yang lengkap. Beliau menyatakan Profesor Dr. Kiai Haji. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya miskin semiskin-miskinnya seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Masud Adnan. Tetapi kemudian ada buku sekarang berjudul demikian. Ya, itu Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya bertawakal kepada Allah. Saya jadikan ayat ini sebagai sebuah keyakinan saya dan kemudian saya laksanakan. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjamin keberhasilannya. Dan Allah akan pasti mewujudkan janjinya, memberikan jaminan keberhasilan kepada yang bertawakal kepada Allah. Tawakal artinya Bapak dan Ibu sekalian berupaya keras, berdoa maksimal, berupaya keras, berdoa maksimal. Dan ketika proses yang sangat demikian ini dilakukan, seolah-olah keberhasilan itu menjadi konsekuensi daripada apa yang kita lakukan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Berkaitan dengan berdoa maksimal, ketika saya melakukan, saya itu sering mencari sholat hajat. Karena dalam logika saya, sholat hajat itu sholat untuk meminta kepada Allah. Dan saya membuka buku, menemukan petunjuk tentang sholat hajat, saya laksanakan, tidak berhasil. Cukup lama saya laksanakan, seminggu, 2 minggu. Tapi ketika tidak berhasil, saya tinggalkan. Saya mencari lagi referensi yang lain. Dilaksanakan, tidak berhasil. Jadi inilah yang barangkali mujarabah, ya. Ada kitab berjudul mujarabah, ini dicoba. Terakhir saya mutolaah di Padang Arafah, ketika saya menunaikan ibadah haji, saya membuka kitab Ihya Ulumuddin. Saya tertarik dengan sebuah judul Babun Nawafil. Di dalam Babun Nawafil saya menemukan minat doa alladzi la yuraddu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Wah, ini saya semangat sekali. Disebutkan di dalam penjelasannya bahwa doa itu maksur. Dalam pemahaman saya, maksur berarti dulu di zaman sahabat dilaksanakan, pernah dilaksanakan. Kemudian di akhir penjelasannya Imam Ghazali menyebutkan la tu'allimuha lisufahaikum wa yata'awanuna biha ala ma'siyatin. Jangan kamu ajarkan kepada sembarang orang, takut kemudian digunakan maksiat, karena istijabahnya doa ini betapapun untuk maksiat bisa saja dikabulkan. Dan kalau kita yang mengajarkannya, maka kita kena berkah juga. Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ajarkan kepada panjenengan, ya, karena saya berkeyakinan bahwa panjenengan itu sebuah tujuan dan cita-cita besar panjenengan. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian akhirnya saya juga kapannya kira-kira sholat hajat yang begitu dijanjikan, begitu hebatnya tentang istijabahnya, waktu yang bagaimana yang bisa saya istiqomah menjalankannya. Saya menemukan Jawful Lailul Akhir. Jawful Lailul Akhir itu adalah merupakan
saatnya istijabah. Karena ada hadis Nabi, rak'atani fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam terakhir adalah melaksanakannya 1 jam sebelum subuh, mohon maaf. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sholat hajat itu terdiri dari 12 rakaat. Ada di dalam buku ini 2 rakaat salam sampai dengan salam yang ke-6. Ketika sudah salam di salam yang ke-6 setelah 12 rakaat, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita sujud. Sebelum kita memanjatkan doa, kita membaca bacaan yang ada di buku itu. Kebetulan oleh Pak Masud ditulis. Tetapi ketika kita belum bisa hafal, bisa diganti dengan bacaan tasbih 11 kali, sholawat 11 kali, karena isi daripada bacaan itu adalah tasbih dan sholawat. Tetapi karena tadi banyak yang bisik-bisik bahwa mohon ini diijazahkan, maka saya baca bacaan itu. Ada di halaman terakhir daripada buku ini. Subhanalladzi labisal izza wa qala bihi, subhanalladzi ta'affafa bil majdi wa takarrama bihi, subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi, subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lahu, subhanadzil manni wal fadli, subhana dzil izzi wal karami, subhana dzil jawri, as'aluka bi ma'aqidil izzi min arshika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zami wa jaddikal a'la wa kalimatika tammatil 'ammatil lati la yujawizuhunna babun wala fajirun, an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu kita berdoa. Makanya saya sujudnya lama, karena yang diminta banyak sekali. Nah, antara lain yang diminta adalah minta agar rezekinya banyak. Dan kita tidak usah malu kepada Allah, karena yang diminta adalah Allah. Saya berdoa berkaitan dengan rezeki, ya Allah limpahkanlah rezeki kepada kami, rezeki yang halal dan baik, yang luas dan banyak, penuh barokah, yang tidak sulit-sulit kami dalam memperolehnya dari berbagai sumber. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian sholatnya biasanya itu hanya setengah jam. Kemudian sujudnya 20 menit. Kemudian yang 10 menit sholat witir, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Masuklah subuh Bapak dan Ibu sekalian. Ini belum selesai. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mau melaksanakan sholat subuh, mohon diawali dengan rak'atayil fajr, dengan qobliyatas subhi, 2 rakaat. Usalli sunnatan rak'atayil fajr mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Rakaat yang pertama penjenengan membaca Al-Fatihah sekali, Alam Nashrah sekali. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah sekali, Alam Taro sekali, dan li'ila fi Quraisyin sekali. Insya Allah nanti akan senantiasa diberikan kesehatan dan rezekinya akan dilimpah ruahkan. Kemudian sholat subuh, Bapak Ibu penjenengan tahu hikmahnya sholat subuh, apalagi berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah wa la yatlubanna Allahu bi syai'in min dhimmatihi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan selalu berada dalam tanggungan Allah. Dan Allah tidak meminta kepadamu dengan sesuatu yang lain untuk bisa menjadikan kamu berada dalam tanggungannya. Cukup dengan sholat subuh berjamaah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, betapa pentingnya sholat subuh berjamaah. Dan mohon maaf, jangan pernah tidur sampai matahari terbit. Jangan sampai tidur sampai matahari terbit. Berdasarkan hadis Nabi, Inna Allah la yuwazzi'ul arzaq baina tulu'il fajri shadiqi hatta tulu'i syams. Sungguh Allah itu membagi-bagikan rizki dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbit matahari. Loh, kok bisa?
Ini hadisnya sahih. Dan oleh karena itu kemudian dilakukan penelitian, ternyata ditemukan bahwa di tenggang waktu antara keluarnya fajar shadiq sampai terbit matahari, Allah menurunkan ozon. Ozon yang diturunkan oleh Allah dalam tenggang waktu itu memiliki sifat membuat tubuh kita kuat dan semangat. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, insya Allah nanti dengan tubuh kita yang kuat dan semangat, maka kita akan bisa bekerja lama, tahan lama dalam bekerja, akan bisa tahan lama dalam bekerja dan efektif dalam bekerja. Tentu apabila demikian, rezeki kita akan banyak. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu yang saya sosialisasikan agar panjenengan monggo dimotivasi oleh hal ini dan semangat, kemudian akan menjadi orang yang bisa meningkatkan kesejahteraannya. Jadilah kemudian Indonesia yang maju, adil dan makmur. Saya kira untuk sementara demikian, nanti boleh dilanjutkan dengan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bagi saya coba untuk menjawab dan memuaskan jawabannya, tetapi mohon perhatian panjenengan yang serius agar jawaban-jawaban saya bermanfaat. Bapak dan Ibu sekalian, saya tentu harus menjawab yang pertama dulu. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi yakin? Begini Bapak dan Ibu sekalian, saya contohkan. Saya dulu mendirikan lembaga pendidikan yang disebut MBI tadi, Madrasah Bertaraf Internasional. Itu di sebuah desa yang jauh dari keramaian. Akses jalannya itu hanya 2 meter dan tidak mau didatangi orang. Orang nggak mau datang ke sana karena kalau orang sini mengatakan sumir, orang di sana mengatakan angker. Jadi tidak mau orang datang ke sana, jauh dari penduduk. Itu Bapak dan Ibu saya mendirikan pesantren di sana. Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada di atas tanah kurang dari 1 hektar, mohon maaf, dan tidak ada bangunannya, hanya ada rumah kecil, kemudian dijadikan asrama putri, dan kemudian ada gudang kayu dan kandang ayam, dibersihkan, dirawat, kanan kirinya diberi gelibik, kemudian karena daerah dingin, gelibiknya ditambal dengan kertas lima agar kalau malam angin tidak masuk ke dalam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ditempati oleh anak 25 dan putri tadi 23. Sekolahnya di bawah teror, diberi keber begitu saja, di bawah teror. Ketika mendirikan itu wali santri dikumpulkan, kepala desa juga ikut serta, ya kurang lebih orang 50 ya, sampai kurang tidak lebih dari 100 masyarakat dikumpulkan. Saya sampaikan, sekolah ini untuk sementara akan saya jadikan sekolah yang paling maju di Indonesia. Mereka jawab, Pak, kalau untuk sementara, selanjutnya menjadi sentral pendidikan dunia, menjadi kiblat dunia, saya bilang. Loh, itu tercetus dari hati saya sendiri. Saya juga malu mengatakan begitu. Kepala desanya mengatakan, oh jangan terlalu tinggi-tinggi baik, ojo pemelipan. Saya beri nama Madrasah Bertaraf Internasional di saat-saat orang pada memberikan RMBI, Rintisan Madrasah Bertaraf Internasional, atau RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Sana pakai rintisan MBI, begitu saja, Madrasah Bertaraf Internasional. Satu saat, mungkin kita dulu kenal Kiai Nur Muhammad Iskandar, itu saya ajak ke sana untuk berceramah ketika di tahun ketiga mau mendirikan bangunan. Di tahun ketiga
Artinya sudah berlangsung 3 tahun. Beliau mengatakan, saya nggak mengerti, saya sudah punya pesantren 8. Ya beliau, semuanya rasional bisa mendapatkan murid. Tapi ini loh, Pak Yayasan mendirikan kondisi ini, katanya, siapa yang akan jadi muridnya? Sampai beliau mengatakan, apa monyet-monyet yang saya temukan di tengah jalan tadi yang akan jadi muridnya? Karena di arah Cirebon itu turun sedikit, di situ banyak monyet. Di jarak 20 kilo ya, dari 3 arah, dari Pandan, dari Cirebon, dari Celaket, itu tidak ada, warung tidak ada. Kalau sudah maghrib dan orang berani lewat karena di samping gelap gulita, itu tidak banyak begal. Di samping gelap gulita banyak begal. Tetapi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, berdasarkan sholat hajat tadi, saya beritahukan, ya tentu karena Allah semuanya. Tapi wasilahnya saya sholat hajat dan saya urusi sekolah saya sebaik-baiknya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, tidak berselang lama, 11 tahun kemudian, tahun 2017, saya dapat awards, dapat penghargaan sebagai the most favorite school in Indonesia, sekolah yang paling favorit di Indonesia. 11 tahun. Tahun berikutnya, tahun 2018, sebagai the best tutoring system school in Indonesia, sekolah yang sistem pendidikannya terbaik di Indonesia. 2019, 13 tahun kemudian, diterimakan di Winsa oleh Gubernur Jawa Timur sebagai pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia, dengan menyebutkan kompetitornya 1 pondok pesantren Gontor, nomor 2 Darul Najah Jakarta, itu, dan kemudian nomor 3 Al-Amin Peribuan. Tapi nomor 1-nya adalah Pondok Pesantren Amanatul Ummah, baru 13 tahun. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Setelah kita melakukan tawakal seperti tadi. Nah Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kalau kemudian bisa kita mendirikan MBI? Ya. Banyak orang mempertanyakan waktu itu. Dan mana buktinya kalau madrasah bertaraf internasional, wali santri menanyakan begitu. Saya pikir pertanyaan itu akan hilang nanti kalau kemudian dijawab oleh kualitas, nah apa-apa. Tapi saya mempersiapkan secara terlepas Qararul Mu'adalah, pernyataan mu'adalah dari Al-Azhar Muslim. Salawiyah dan aliyah kita disamakan dengan Salawiyah dan aliyah Al-Azhar Muslim. Makanya yang paling kurang lebih ada 200 lah setiap tahun yang diterima di perguruan tinggi di luar negeri, dan sebagian besarnya beasiswa. Itu boleh juga Eropa, banyak di Eropa. Ya, tapi memang ada syaratnya kalau ke Eropa, ke negara-negara maju, ke Amerika, ke Australia, ada syaratnya, mereka sholatnya harus 50 rakaat. Sholat wajibnya 17 rakaat, rawatibnya 14 rakaat, kemudian sholat malamnya 15 rakaat, sholat duhanya 4 rakaat. Kemudian makannya harus hanya nasi, telur, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena menjaga mereka nanti biar. Tetapi kalau ke Timur Tengah tidak kurang dari 100 sekarang ini. Kita carikan beasiswa, semua memberi beasiswa. Tapi tentu kan dengan upaya mereka, saya tidak mau kalau kemudian jatah itu tidak mau. Dengan upaya mereka, sisanya kita kirim ke Mesir, dicarikan beasiswa di sana, 100% diterima karena mu'adalah. Nah tadi saya sampaikan panjangnya, benar memang yang punya ijazah mu'adalah dengan Al-Azhar Muslim itu, pondok NU itu cuma 1 di Indonesia, ya saya saja. Ya. Nah, untuk belajar di Indonesia ada 7 yang punya mu'adalah. Panjenengan nanti belajar ke tempat saya untuk mendapatkan mu'adalatul Azhar nanti ke sana. Tetapi ketika kemudian mu'adalatul Azhar belum panjenengan dapatkan,
boleh saja nanti setelah UNAS, setelah panjenengan menyelenggarakan UNAS, kalau UNAS sekarang kan UNASnya UNAS sekolah ya. Selesai bawa ke tempat saya proses 4 bulan, nanti bisa keluar negeri. Kalau ke Timur Tengah, insya Allah banyak negara yang memberi beasiswa. Tetapi nanti kalau beasiswa belum didapat, bisa dengan dilimpahkan semua ke Al-Azhar tanpa tes, ke Al-Azhar tanpa tes. Kalau putra putri panjenengan diproses di sana 4 bulan, selesai UNAS langsung diproses, insya Allah kita bisa memberikan ijazah muadalah untuk kemudian terusnya nanti tes. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan monggo tidak banyak orang seperti amantul wa ma bi ni'mati rabbika hadis, maka terhadap Tuhan terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan kamu ceritakan kepada orang lain agar didengar, disimak, kemudian ditiru dan mendapatkan kenikmatan yang sama. Yang terakhir pertanyaan ibu tadi, betul pertanyaan yang baik. Saya memberi cara bukan pilih anggota DPRD, pilih ya panjenengan telaah panjenengan ini, kalau perlu minta petunjuk Pak Yandri, pilih caleg yang baik, yang amanah, caleg-caleg yang baik. Terus nomor 2, pilih bupatinya yang amanah, yang jangan membeli untuk dijual. Ya, membeli untuk dijual itu yang membeli itu bagaimana dibiayai sampai habis mungkin 50 miliar, 100 miliar. Setelah itu dijual itu dengan jual beli jabatan, fee proyek, cashback. Ya tidak akan pernah adil dan makmur kalau begitu. Sebab adil dan makmur itu bapak dan ibu sekalian, kalau di kabupaten bupatinya yang baik, yang orientasinya untuk gandum, jagung, apa semuanya hasil pertanian diletakkan di bumi, dimakan oleh burung-burungan, sehingga jangankan manusia yang sejahtera, binatang pun semuanya sejahtera. Maja'at tuyur fi zaman ini, tidak ada burung yang lapar di masanya Umar bin Abdul Aziz. Semua anak mudanya dipikir tentang pernikahan. Ya, maharnya dibayar. Dan kemudian untuk biaya pernikahannya, nah ini di Indonesia itu semuanya bisa. Karena di Indonesia ini, di Kabupaten Bapak Ibu itu bisa. Nah guru honorernya bagaimana? Guru honorernya itu harus dipikirkan untuk agar guru-guru honorer itu sejahtera. Diberi bosda, madrasah harus diberi bosda. Nanti kalian dia akan mengawal. Bukan hanya bosnas, tapi diberi bosda. Nah ketika digabungkan antara bosnas dan bosda, ya nanti akan bisa memberi kesejahteraan yang baik, asalkan kepala sekolahnya dan pengelola sekolahnya juga berpikir tentang guru-gurunya. Itulah arti tasawwuful imam ala ra'yah manutun bil masalah. Saya sedang mengupayakan di Mojokerto dengan Pak Sapuso dan teman-teman untuk membuat DPRD yang baik, dan kemudian bupatinya yang baik, dan kemudian itu semua nanti akan diwujudkan biar menjadi miniatur Indonesia yang maju, adil dan makmur, diawali dari daerah yang kecil ini. Saya kira demikian untuk Bapak dan Ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.